Ilham, kenapa tutup-tutup mata? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perwakilan kelas 9 dari CLC Borsam TKB Lamson ingin membuat sebuah praktek, yaitu uji larutan asam basa dalam indikator alami. Bahan dan alat yang digunakan dalam praktek yaitu gelas plastik, gunting atau pisau, lumpang dan alu atau lesung, pipet tetes, dan bahan yang digunakan air deterjen, air mineral, cuka, kunyit serbuk, soda kue, air garam, dan bahan yang paling penting adalah bunga kembang sepatu atau bunga raya. Prosedur kerja dalam membuat praktek yang pertama, haluskan bunga raya dengan menggunakan lumpang dan alu. Tambahkan sedikit air mineral. Lakukan hal yang sama kepada kunyit. Namun, ketika kalian menggunakan kunyit serbuk, kalian tidak perlu menggunakan lesung atau alu. Siapkan 2 gelas plastik masing-masing untuk ekstra bunga sepatu dan ekstra kunyit. Lalu, masukkan ekstra bunga sepatu dan kunyit ke dalam gelas yang telah disediakan. Setelah itu, beri tanda A untuk ekstrak bunga kembang sepatu dan beri tanda B untuk ekstrak kunyit. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan soda kue ke dalam gelas dengan air mineral. Langkah selanjutnya, siapkan 5 gelas buah plastik. Gelas pertama yaitu cuka. Gelas kedua yaitu soda kue. Gelas ketiga yaitu air garam. Gelas keempat yaitu air jeruk. Dan gelas yang terakhir yaitu air deterjen. Langkah selanjutnya yaitu goyangkan gelas plastik dan amati apa yang terjadi. Ulangi langkah nomor 4 dengan menggunakan indikator kunyit. Nah, pasti kalian penasaran kan apa yang akan terjadi? Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika
pagi. Siapa kau? Aku pengembara biasa, namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung memilih calon istri. Ya, aku bingung sekali. Semua wanita yang diperkenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam, ada yang putih tapi bertubuh pendek. Ada yang bertubuh selambai tapi berwajah cantik tapi tidak bisa membaca. Aduh. Bagaimana kalau aku ajak pangeran berjalan-jalan sebentar? Siapa tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan jalan keluar. Oke, baiklah. Mereka berdua lalu berjalan-jalan keluar istana. Theo mengajak pangeran ke daerah pantai. Di sana mereka berbincang-bincang dengan seorang nelayan. Tak lama kemudian nelayan itu mengajak pangeran dan Theo berenang. Istriku sedang memasak ikan bakar. Melihat pasti pangeran menyukainya. Silakan tuan-tuan, Ahmad makan. Wahai nelayan, mengapa engkau memilih istri yang bertubuh pendek? Aku mencintainya. Lagi pula, walau tubuhnya pendek, hatinya sangat baik. Ia pun pandai memasak. Selesai makan, Pangeran Arthur dan pengembara itu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Kini Theo dan Pangeran Arthur sampai di rumah seorang petani. Di sana mereka menumpang istirahat. Mereka beberapa saat bercakap dengan Pak Petani. Lalu keluarlah istri Pak Petani menyuguhkan minuman dan kue-kue kecil. Petani berteduh sangat gemuk. Giginya terbang. Dan giginya terbang dan dagunya berlipat-lipat. Kemudian petani pergi ke sawah. Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk? Ia adalah wanita yang rajin. Lihatlah rumahku. Bersih sekali, bukan setiap hari ia membersihkannya. Dan dengan giat dan giat lagi pula aku sangat mencintainya. Pangeran dan Theo lalu pamit dan berjalan pulang ke istana. Tibanya di istana, mereka bertemu seorang pelayan dan istrinya. Pelayan itu amat bersiap karena tidak tiada sedang. Pak Tani yang baik hati, mengapa kau memilih istri yang gemuk? Pelayan, mengapa kau mau bersihkan wanita sebawel dia? Walaupun bawel, ia sangat memperhatikanku dan aku sangat mencintai. Ini aku mengerti. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik.
mengeluarkan napas lega, lalu membuka rambutnya yang ternyata palsu. Rambut aslinya ternyata panjang dan keemasan. Ia juga membuka kumis dan jenggot palsunya. Ini di hadapan pangeran ada seorang putri yang cantik jelita. Pangeran, sebenarnya aku Putri Rosa dari negeri tetangga. Ibunda pangeran mengundangku ke sini dan menyuruhku melakukan semua hal tadi. Mungkin ibundamu ingin menyadarkanmu. Akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadi istriku. Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah menurut peraturan sinarmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Afika Adriana, saya dari kelas 9. Hari ini saya akan membuat praktek ujian MIPA yaitu biologi. Di sini kita mempunyai bahan-bahannya. Yang pertama ada gula, mentega, nasi, minyak, roti, tepung, kemiri, biskut, kentang, dan susu cair. Oke, kita haluskan semua bahan makanan yang telah disediakan. Pertama, kita haluskan roti. Menggunakan lesung. Oke, setelah roti dihaluskan, kita akan menghaluskan biskut. Setelah biskut dikasih hancur, sekarang kita juga harus menghancurkan kemiri. Setelah kemiri dihancurkan, kita juga harus menghancurkan gula. Semua bahan-bahan di sini kita hancurkan. Gila. Ini udah mau dikasih hancur. Setelah gula, kita juga menghancurkan kentang yang telah direbus. Setelah kentang rebus dihancurkan, kita juga harus menghancurkan nasi. Sedikit saja ya. Oke, yang kedua, beri nama label pada setiap makanan. Ketiga, letakkan 1 sendok bahan makanan sesuai dengan nama atau label ke dalam tutup botol air mineral. Tetesi bahan makanan menggunakan betadine sebanyak 5 hingga 10 tetes. Aduk rata setiap bahan makanan dengan pengaduk yang berbeda. Itu yang kelima. 6. Amati perubahan warna pada bahan makanan dan tuliskan pengamatan pada tabel. Pangeran mencari suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Dia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang melamun di taman istana. Selamat pagi, Pangeran Arthur. Selamat pagi, siapa kau? Aku pengembara biasa, nama aku Theo. Dengar pangeran sedang susah mencari istri. Ya, aku bingung sekali. Banyak wanita yang diperkenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik tapi berkulit hitam, ada yang putih tapi bertubuh pendek, ada yang bertubuh semangkai, berbaju cantik tapi tidak bisa membaca. Aduh. Bagaimana kalau kau ajak pangeran berjalan? Mana tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan. Oke, baiklah.
pula walau tubuhnya pendek, dia pun pandai memasak. Ia pun artinya dia pun sangat pintar. Selesai makan, Pangeran Arthur dan pengembara itu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Kini Theo dan Pangeran Arthur sampai di rumah seorang petani. Di sana, mereka menumpang bercakap dengan Pak Petani. Lalu keluar istri Pak Petani menyuguhkan minuman dan kue-kue kecil. Bu Tani yang bertubuh sangat gemuk, pipinya tembam dan dagunya berlipat-lipat. Kemudian Bu Tani pergi ke sawah. Pak Tani yang baik hati, mengapa engkau memilih istri yang gemuk? Dia adalah wanita yang sangat rajin. Lihatlah rumahku, sangat bersih bukan? Lihatlah rumahku sangat bersih bukan? Setiap hari dia membersihkan rumahku dan teliti. Dia adalah wanita yang sangat aku cintai. Pangeran dan Theo pamit dan berjalan pulang ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu seorang pelayan dan istrinya. Pelayan itu amat pendiam, sedangkan istrinya sangat cerewet. Wah, akhirnya aku menjumpai wanita yang benar-benar menjadi istriku. Pangeran Arthur dan Putri Rosa akhirnya menikah dan Pangeran mencari istri. Suatu ketika, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Namanya Raja Henry. Raja Henry memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda pengembara. Dia datang ke kerajaan dan menemui pangeran yang sedang menunggu di taman istana. Selamat pagi, Pangeran Arthur. Iya, selamat pagi. Siapa kamu? Aku pengembara biasa, namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung mencari calon istri. Iya, bingung sekali semua wanita bukan padaku tidak ada yang menghargai. Ada yang cantik tapi bertubuh hitam, ada yang putih tapi bertubuh pendek, berwajah cantik. Ada yang bertubuh semampai, berwajah cantik tidak bisa membaca. Aduh. Bagaimana kalau aku ajak pangeran untuk berjalan-jalan sebentar? Siapa tahu di perjalanan nanti pangeran bisa menemukan jalan keluar. Oh, baiklah. Mereka berdua lalu berjalan-jalan keluar istana. Theo mengajak pangeran ke daerah pantai. Di sana mereka berbincang-bincang dengan seorang nelayan. Tak lama kemudian nelayan itu mengajak pangeran dan Theo ke rumahnya. Istriku sudah memasak semua makanan yang bisa pasti menyukainya. Silakan tuan-tuan nikmati makan ini.
Mengapa kau memilih istri seperti dia? Aku mencintainya, lagi pula kalau tubuhnya pendek, hatinya sangat baik. Ia pun pandai memasak. Pangeran Arthur dan Pengemara itu berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Leo dan Pangeran Arthur sampai di rumah seorang petani. Sedangkan mereka beberapa saat bersama dengan Pak Tani. Lalu mulailah istri Pak Tani mengumpulkan minuman dan kue-kue kecil. Petani bertumbuh sangat tumbuh. Ia tumbuh dan daunnya berlipat-lipat. Kemudian Petani pergi ke sawah. Pak Tani, mengapa kau ingin mengistrikan wanita selembut dia? Dia adalah wanita yang sangat rajin. Dia bagus sekali, bukan? Tiap hari dia bersihkan dengan teliti. Lalu pamit dan berjalan pulang ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu seorang pelayan dan istrinya. Pelayan itu amat pendiam, sedangkan istrinya cerewet sekali. Pelayan, mengapa kau memilih istri sebawel dia? Walaupun dia bawel, dia sangat memperhatikanku dan aku sangat mencintainya. Ini aku mengerti tidak ada manusia yang sempurna, begitu pula dengan calon istriku. Yang penting aku mencintainya dan hatinya baik. Sebenarnya pangeran aku adalah putri Rosa dan negeri tetangga. Ibundamu ingin menyuruhku melakukan semua hal tadi. Mungkin ibundamu ingin menyadari. Wah, akhirnya aku menemukan wanita yang cocok menjadi istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira. Saya dari kelas 9. Hari ini saya akan mempraktekkan ujian biologi. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah minyak goreng, tepung, biskut, mentega, nasi, gula, roti, kentang, susu cair, kemiri, betadin, sendok, tutup botol, lidi, serta kertas. Kemudian asingkan bahan lemak dan bahan karbohidrat. Bahan karbohidrat terdiri atas tepung, kentang, biskut, roti, nasi. Sedangkan lemak terdiri atas bahan susu, minyak, kemiri, gula, mentega. Kemudian letakkan setiap bahan ke dalam tutup botol. Kemudian tetesi betadin ke dalam bahan karbohidrat sebanyak 5 tetes atau 10 tetes. Kemudian kita haluskan bunga ini menggunakan lesung. Vika takut kalau aku dimarah Vika. Vika nak dimarah kerja Vika. Aduk bahan yang sudah ditetesi betadin tadi. Pada tepung karbohidrat tidak terjadi. Roti dapat kita lihat bahwa karbohidrat terjadi. Begitu juga dengan nasi, kentang, dan biskut tidak terjadi, serta gula. Yang bahan lemak, lalu kita potongkan kertas, kemudian oleskan pada kertas tersebut, lalu tunggu beberapa menit dan kita melihat hasilnya setelah 2 atau 5
menit. Kita melihat hasilnya. Kertas yang dioleskan minyak mengandung lemak. Kertas yang dioleskan pada kemiri yang dioleskan pada kertas tidak mengandung lemak. Mentega yang dioleskan pada kertas mengandung lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 ingin membuat proyek tentang pengores sampah. Bahan-bahannya adalah amar, cutter, pisau, layar, kertas, batang penyapu, dan kawan. Salam dari London. Sekarang kami akan membuat langkah-langkahnya. Masnya lagi busy, Allah. Kecil kepalaku. Jangan sudah. Kau situ Jo. Aku berak. Oke, cepat mana kayunya? Kamu nanya. Palingnya mana? Siapa yang mau ikat ininya ya? Siapa yang buat tenaga di sini ya, Bos? Murmur. Orang yang masuk tahu yang Yang ini kau jadi masuk. Iya, dipotong dulu. Bukan itu. Oh. Masuk. Ya, aku tahu. Kamu potong kemarin. mana si batang mana? Saya yang potong. Biasa. Orang bot. Aw, Rosa. Kenapa? Lagi. Perempuan kenapa coba betul penuh nomor kamu? Biasalah, banyak husbuah. Banyak pada videonya. This is my Banyak video apanya lagi? Ini Kau teh kasih mama mereka. Kalau otak kuning ini. Santai guys, saya diam saja. bengko ini. Coba ikan ini. Sini mana itu tadi? Tadi kita. Kau kan buat ini biar anu saja actionnya. Benar buat apa lah buat mengaco. Satu bang. Namanya sudah sih. Ustaz, apa coba? Sam, anu itu tadi. Apa? Putri, tak boleh salah Putri ini. Tapi bukan semua. Ada satu sih. Ini ada pekerjaan dua orang. Banyak di dalam kenapa? Dapat lampu ketat ini. Betul, putus itu. Kau ini Putus. Seperti hati saya. Ya gerakan kita ini. Waduh, salah ucap bro. Astagfirullahaladzim. Diam lah, cepat dan lama balik. Di surga ketawa. Mana lancar. Kan ada tulisan habis kita lagu. Kenapa tidak menetapkan ini? Tak payah lah kamu. Oke, sekarang kami akan angkat. Mau buka lagi? Kan sudah kan langkah Teringat ke sini. Ya Allah. Tolonglah kesan dengan laki sini mulai. Terus. Ketawa bercari kalau ucapkan Artinya yang jelek dibuka, ini yang bagus dibuka. Kita tidak dapat pahala. Kenapa mesti berani kan? Dan aksi. Buatnya nafsunya. Enggak, boleh enggak gila. Izin dirangkap. Ya mak. Batak Bentar. Bentar jiwa aja. Gila. Multiplikar nih. Terkali dua bu. Dawa itu. Saya sudah bicara apa materinya? Ya Allah. Double saja. Hanya dong. Keras ya? Boleh. Kalau tidak boleh, sampai di. Cari mak.
Oke guys, sudah siap. Dan tengok ragam aku. Main tali. Oh, nah tali goyang. Nah. Oke, skip sih mah. Syukuri. Dan inilah hasilnya. Sekarang kami akan mencontohkan cara menggunakannya. Sini banyak rumputnya. Ya. Di Arto Om di TikTok. Kena ikut pas-pas om. Kamu cakap terus. Inilah hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurulama. Saya adalah anggota kelompok. Perkenalkan nama saya Marsyada. Perkenalkan nama saya Dina Widya. Perkenalkan nama saya Rana Trisana. Perkenalkan nama saya Rismilayanti. Namanya Jasmine Miskatarina. Nama saya Putri Raihana. Orewa Nuruljanika. Nama saya Sinurandari. Nama saya Rizalika. Di sini kami akan mempresentasikan karya kami, proyek prakarya. Alat dan bahannya adalah botol plastik bekas, kardus, lem demba, gunting, alat tulis, cat air, kuas, kertas warna, dan lem kertas. Langkah-langkah. Langkah pertama, ambil kardus dan lukis bentuk apa saja yang kalian inginkan. Di sini kami melukis bentuk blok. Langkah kedua, setelah lukisannya siap, kita akan menguntingkannya. Langkah ketiga, guntinglah botol menjadi dua bagian dan kita akan mengambil bagian atas. Dan langkah keempat, kita akan mencat botol dengan warna yang kalian inginkan lalu jemur. Yang kelima, bungkuslah kardus yang sudah dilukis dengan kertas warna. Yang keenam, ambillah kardus untuk membuat suratan dari penutup botol menjadi 5 bagian yang tinggi berbeda-beda dan letakkan kertas warna pada kardus pakai lem kertas. Langkah ketujuh, kita akan melekatkan kertas warna di bagian botol yang dengan yang berbeda warna. Setelah cat penutup, langkah ke-8, setelah cat penutup botol itu kering, kita akan melekatkan botol ke kardus. Langkah ke-9 dan selanjutnya kita bisa menghias apa saja seperti bunga, manik-manik, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya adalah kegunaannya bisa ditempati peralatan alat tulis, bisa juga ditempati alat makeup seperti lip matte, lip gloss, beauty blend, and brush, dan bisa menjadi perhiasan rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, tidak terasa bahwa negara Indonesia sudah 76 tahun merdeka dari penjajahan bangsa asing. Tidak terasa pula bahwa negara Indonesia mengalami banyak perkembangan dan liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan negara ini. Sayangnya, momen hari kemerdekaan terjadi hanya dirayakan dengan berbagai macam lomba dan acara panggung musik. Padahal, jika dicermati di antaranya, tidak berhubungan dengan filosofi perjuangan atau kemerdekaan negara ini. Mungkin memang sah-sah saja mengadakan lomba atau panggung musik tentang merayakannya. Tetapi lebih baik lagi jika hal tersebut mungkin memang sah-sah saja dapat diadakan acara atau lomba panggung musik untuk merayakannya. Tapi lebih baik lagi jika hal tersebut dapat
dijadikan untuk merundungi jasa para pahlawan serta kemerdekaan negara yang kita cinta ini. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, mari kita mengenang kembali jasa para pahlawan yang berhasil mengantarkan kemerdekaan negara ini sehingga kita dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Selain itu, mari kita jadikan momen Hari Kemerdekaan ini sebagai ajang untuk merevolusi atau merencanakan kontribusi kecil apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga dan senantiasa negara ini damai. Selain itu, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Esa agar negara kita dapat disembuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan maaf jika saya memiliki salah kata dalam menyampaikan hal pidato tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira. Saya dari kelas 9. Hari ini saya akan mempraktekkan ujian biologi. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah minyak goreng, tepung, biskut, mentega, nasi, gula, roti, kentang, susu cair, kemiri, betadin, sendok, tutup botol, lidi, serta kertas. Kemudian asingkan bahan lemak dan bahan karbohidrat. Bahan karbohidrat terdiri atas tepung, kentang, biskut, roti, nasi. Sedangkan lemak terdiri atas bahan susu, minyak, kemiri, gula, mentega. Kemudian letakkan setiap bahan ke dalam tutup botol. Kemudian tetesi betadin ke dalam bahan karbohidrat sebanyak 5 tetes atau 10 tetes. Kemudian kita haluskan bunga ini menggunakan lesung. Vika, takut aku kalau aku dimarah, Vika. Vika, nak dimarah kerja Vika. Aduk bahan yang sudah ditetesi betadin tadi. Pada tepung karbohidrat tidak terjadi. Roti dapat kita lihat bahwa karbohidrat terjadi. Begitu juga dengan nasi, kentang, dan biskut tidak terjadi, serta gula. Yang bahan lemak, lalu kita potongkan kertas, kemudian oleskan pada kertas tersebut, lalu tunggu beberapa menit dan kita melihat hasilnya setelah 2 atau 5 menit. Kita melihat hasilnya. Kertas yang dioleskan minyak mengandung lemak. Kertas yang dioleskan pada kemiri yang dioleskan pada kertas tidak mengandung lemak. Mentega yang dioleskan pada kertas mengandung lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya kelas 9 ingin mempraktikkan tentang uji larutan asam basa dalam indikator alam.
Bahan dan alatnya sebagai berikut. Kita ada gunting dan ada pisau, kita ada pipet dan kita punya gelas, dan kita punya bahan-bahannya sebagai berikut, yaitu kita ada kunyit, kita ada cuka, kita ada soda kue, kita ada air garam, kita ada air jeruk, kita ada air deterjen, dan bahan yang paling penting adalah bunga satu atau dikenal sebagai bunga. Prosedur kerja yang pertama yaitu haluskan bunga sepatu. Tambahkan sedikit air mineral. Langkah selanjutnya, campurkan soda kue dengan air mineral secukupnya. Langkah selanjutnya, siapkan 5 gelas. Yang pertama cuka, yang kedua air garam, yang ketiga air jeruk, yang keempat air deterjen, dan yang terakhir soda kue. Uji semua larutan dengan indikator alami dan masukkan ke setiap gelas sebanyak 15 hingga 20 tetes. Langkah selanjutnya, goyangkan gelas dan amati perubahan apa yang terjadi. Sekian dari saya, maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Andrian Hidayat. Saya Nurul Zarizania. Saya Nurul Afika Adriana. Saya Muhammad Al-Wijaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 2 ingin membuat sebuah praktek, yaitu dengan memperkenalkan makanan khas dari Indonesia. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kita ada kubis, kita ada pencukup rasa, kita ada Ajinomoto, kita ada garam, kita ada sabun jut, kita ada kayu manis, kita ada halia, dan kami punya lada. Dan bahan selanjutnya yaitu kita ada tepung terigu,
kita ada tepung pulut, kita ada kentuki, kita ada bihun. Bahan selanjutnya yaitu bawang merah, bawang putih, tomat dan telur, timun, daun bawang, merica bubuk, jeruk nipis atau limau, sos tiram, tahu, Dan kalian punya tempe, Air, minum. bawang bombay, dan kerupuk panda. dan bahan yang paling penting adalah apa nih? Daging. Paha ayam. Proses pelaksanaannya, yang pertama untuk membuat sup, langkah pertama yaitu potong bawang merah dan bawang putih. Proses selanjutnya yaitu bagikan bawang menjadi dua. Yang pertama, tumbuk bawang merah dan bawang putih serta harianya. Dan yang kedua, bawangnya ditumis. Lalu, tumis bawang merah bawang putihnya dengan ayam yang sudah dicincang.
Oke, langkah selanjutnya kita akan memanaskan air. Sambil menunggu airnya mendidih, mari kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu penggorengan tempe. Langkah pertama, potong tempe dan tahunya. Setelah air panasnya mendidih, masukkan rempah dan sop bunjut. Langkah selanjutnya, untuk membuat sup, potong dan iris tipis-tipis atau kecil-kecil kubis yang telah disediakan. Seterusnya, masukkan kubis ke dalam adonan sop yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, kita akan menggoreng paha ayam ya guys ya. Oke. Masukkan paha yang telah diperap ke dalam tepung, lalu aduk. Oke. Selanjutnya, masukkan bihun ke dalam air panas.